tekankan buat kita, Allah kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu dia setia, sekarang dia setia, saya percaya masa depan pun dia setia. Saya percaya itu. Amin itu. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dalam hidup ini. Percaya sama Dia, Allah yang hidup, yang dulu setia, sekarang setia, sampai selamanya setia. Bawa segala pergumulan baginya, bawa segala kesuraman baginya, bawa segala kekecewaan baginya, karena di hadapan Dia, Dia tidak pernah menolak setiap rintihan hati kita di hadapannya. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang senantiasa melakukan perkara besar buat kita. Maka di sini ada beberapa hal yang dia lakukan ketika dia menemani dan dia menyertai kedua murid yang lagi di dalam kesuraman. Yang pertama, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, maka tiba-tiba Yesus datang. Ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka, namanya Klopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari mereka ini? Katanya kepada mereka, jawab mereka, katanya, apakah itu? Jawab mereka, dan seterusnya. Kalau kita baca, mereka mulai melukiskan tentang Tuhan. Betul? Hal yang pertama, Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Saya dalam pendahuluan saya katakan, Allah tidak hanya hidup. Kalau Dia hidup, tapi Dia tidak memperhatikan umatnya, maka saya percaya percuma Yesus hidup. Tapi Yesus hidup, dan hidupnya Yesus Dia buktikan dengan penyertaannya kepada kita dan penyertaannya kepada murid-murid. Yesus tidak egois. Yesus tidak hanya menjadi sandaran bagi murid-murid ketika masih dalam kondisi sebagai manusia, dan ketika Dia bangkit sebagai Allah dan meninggalkan manusia, tidak. Tetapi apa yang terjadi? Baik Yesus sebagai manusia, baik Yesus sebagai Allah, Dia tetap menyertai. Dan poin yang pertama dalam penyertaannya ini, kita melihat Dia sudi mendengar setiap keluh kesah daripada kita. Di sini Dia tanya, bukan berarti Dia tidak tahu, kelihatannya seperti Dia tidak tahu. Betul? Kalian lagi percakapkan apa? Kalian lagi ngomong apa? Kemudian mereka bilang, kamu nggak tahu masalah. Tell me lu, telat mikir lu, telat loading lu, telat connect lu. Betul kan? Ini harus dikorek lu. Gitu kan? Tapi apa yang terjadi? Tapi apa yang terjadi? Mereka mulai ceritakan semua peristiwa sampai kepada ada kalimat ini. Kami mengharapkan supaya Dia jadi raja, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Apa yang terjadi? Keluhan mereka, kekecewaan mereka. Allah tahu ada dalam pikiran mereka, Allah tahu ada dalam hati mereka, Allah tahu ada dalam hidup mereka. Tapi bukan berarti Allah bertanya, Yesus bertanya, bukan berarti Yesus tidak tahu. Tetapi satu hal yang Yesus melakukan, Yesus mau membuktikan bahwa masalahmu jangan kau simpan sendirian, pergumulanmu jangan kau simpan sendirian, kekecewaanmu jangan kau simpan sendirian, kesuraman kau melihat masa depanmu suram, jangan kau simpan sendirian. Karena simpan sendirian tidak akan menyelesaikan masalah. Simpan sendirian itu bahkan membenamkan kita lebih dalam lagi dalam kekecewaan. Tapi Tuhan mau bilang, jangan sampaikan kepada manusia, tapi sampaikan kepadaku, karena aku senantiasa mendengar setiap keluhan. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita simpan sendirian, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan jalan keluar. Tetapi Tuhan yang adalah jawaban dan jalan keluar, Dia mau katakan, apapun keluhan, aku mau dengar itu. Buktinya, Dia bertanya, dan ini supaya mereka jawab, sampaikan keluhan mereka. Saudaraku, kita punya jalan keluar untuk kita. Kenapa di dalam kebangkitan pengharapan tidak akan mungkin hilang? Bahkan di sana ada pengharapan. Oleh karena kita melihat kesuraman, kekecewaan dan lain sebagainya, keputusasaan, Tuhan mampu memberikan jalan keluar. Yang pertama, Tuhan mulai mendengar setiap cerita kita. Dalam konseling, sekali lagi saya katakan, kadang banyak orang berpikir bahwa dalam konseling ketika sesuatu masalah, kita harus cari jalan keluar. Tapi saya mau katakan, tidak selamanya konselor, hamba Tuhan memberikan jalan keluar.
Kadang kebanyakan hamba Tuhan belajar untuk mendengar keluhan. Betul? Karena sadar atau tidak, kebutuhan dasar kita adalah kebutuhan untuk mau didengar. Punya teman sharing, makanya hidup manusia ini harus sharing life. Mau didengar, apalagi yang suka ngoceh. Kalau orang itu nggak ada teman sharing, taruh di kamar itu 1 hari, besok mati kering. Nah, dia harus mengeluarkan kata-kata, dia harus sharing masalah. Dan kebanyakan masalah itu ditumpuk, sehingga kalau dia tidak sharingkan keluar, itu akan menjadi mumet. Datang mumet itu sejenis bahasa apa? Jawab apa? Supaya jadi kadang-kadang taruh di sini, masalah lagi taruh di sini, taruh di sini, Nah, kenapa? Karena dia tidak punya teman sharing untuk menyampaikan masalah itu. Dan kebanyakan dalam pengalaman konseling saya, kebanyakan ketika dia selesai sharing, saya tanya sudah selesai? Sudah lega? Walaupun kuping saya merah karena 2 jam harus tenang. Apalagi Pak kalau pakai handphone ya. Habis ini saya buat begitu karena memang kita penjelasan ada tahu. Tapi harus mendengar. Walaupun mendengar itu susah. Betul? Mendengar itu pun susah. Maka saya katakan mendengar itu pun kasih karunia. Dan mungkin double juga dengan karunia. Karena banyak orang mau ngomong tapi tidak mau dengar. Bete kok. Kalau suruh ngomong terus 1 jam baru kita dengar. Ujung-ujungnya kita hormati dia terus. Ya. Dengar saja. Ujung-ujungnya dibilang plong. Coba suami dengan istri. Dengar apa itu? Dia merasa dikasih. Hanya dengar saja, nggak usah kasih duit. Biarlah. Makan dengar. Dengar saja, dia merasa dicintai. Suami, istri dengar. Dengar saja. Pasti suami merasa dihargai. Kita minta WK kasih. Maka di sini pergumulan yang pertama adalah Yesus tahu kebutuhan mereka. Yesus mau dengar keluhan mereka. Sampaikan keluhan pada dia. Jangan kau pikul itu, jangan kau pegang itu sendirian. Karena untuk itulah Yesus datang. Untuk itulah kita punya Allah, yaitu mau mendengar setiap keluhan-keluhan kita kepadanya. Susah apapun jangan pegang sendiri. Nah, saya mau tekankan bagian ini. Hidup ini bukan milik kita. Hidup ini bukan milik kita. Karena hidup ini bukan milik kita. Tuhan tidak mau kita membebani hidup yang adalah milik Tuhan dengan beban hidup ini. Tapi Tuhan yang adalah sumber milik hidup ini, Dia mau supaya setiap beban hidup yang adalah milik Tuhan ini harus diberikan kepada Dia. Itu yang mau. Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita. Tuhan mau kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka harus mulai dengan sampaikan keluhan sama Tuhan, sampaikan masalah kepada Tuhan, sampaikan kekecewaan, kecewa sama Tuhan pun datang sama Tuhan. Tuhan, saya kecewa sama engkau. Ngomong saja. Kalau ngomong sama pendeta Ayub mungkin dia bisa marah. Kenapa saya kecewa? Kenapa? Karena begini. Kau bilang kau kecewa, tapi kau nggak pernah bertanya saya apa dasar kau kecewa. Betul tak? Kalau ketika datang sama saya dulu Pak Pendeta, masalah ini begini. Kenapa Bapak menyelesaikan masalah itu begini? Begitu kan? Ketika saya memberikan alasan yang mungkin bagi Anda tidak logis, baru ada kalimat begini, saya kecewa sama Anda. Karena mungkin ada aturan lain, anggaran dasar kami rumah tangga gereja, atau aturan lain di dalam gereja